Saya kira itu. Jadi saya sepakat ke depan Pemalang harus lebih baik. Pilihan-pilihan, ayo kita mulai dari kita dan dengan pandangan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, tokoh agama, suarakan itu. Medsos yang penting. Medsos suarakan itu. Saya udah menyuarakan nih. Gading Surat Jateng, Pak. Gading Surat Jateng. Iya. saya suarakan nih. Walaupun saya dapat cemekan ya. Bukan masalah ya. Pembuktiannya nggak susah, Pak. Jadi pembuktiannya nggak susah di lapangan. Jadi contohnya misalnya begini, Mas Jayat lah, misalnya mencalonkan gitu. Misalnya begitu. Kemudian saya orang biasa, saya yang ngasih uang. Iya, betul. Saya sepakat. Begitu dari ini, uang saya kok bukan dari Pak Dayat nih, dari saya pribadi. Tadi saya bilang itu susah. syaratnya harus TSM tadi, struktur tadi dulu. Tapi orang makanya, ayo kita gentleman agreement. Ayo kita gentleman. Gitu. Memang susah. Saya sepakat. Mana ada misalkan terus terbukti bahwa dia melakukan money politik itu nggak ada yang terbukti. Nggak ada yang terbukti. Itu saya percaya gitu. Kenapa? Harus TSM terstruktur, masif, itu masalahnya. Gitu. Tapi kalau misalkan tidak, cek itu kalau misalnya cepet, itu nggak gitu. Tapi kan nggak bisa begitu. Kalau undang-undang begitu, apa yang begitu, saya sepakat. Tapi ayolah, mulai dari sini saya mengajak gitu. Dari pilkada sini, gentleman agreement lah, sama-sama ayo. Kita jangan melakukan itu lagi. Coba kasihan lah, kepala desa ngeluarin pilihan itu 1 miliar sampai 2 miliar, coba uang dari mana coba? Nanti uang dari mana coba? Mereka pada hutang loh. Udah hutang ini tuh ini. Kasihan lah. Oke lah gitu ya, makasih ya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah, menjadi lebih baik ke depan. Amin. Saya sepakat untuk membuktikan susah-susah, tapi ayo kita bareng-bareng gentleman agreement. Gitu aja sih. Makasih ya. Baik, terima kasih Pak Hidayat. Selamat datang Pak Ferry Wawan Cahyono dan juga Pak Muhammad Siddiq. Baik Bapak, ini tadi itu diskusi mengenai berita hoax. Jadi kami mau nanya nih Pak kepada Pak Ferry Wawan Cahyono selaku Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah. Banyak pemberitaan yang membuat gerah dan seringkali bikin pusing, terutama bagi para pejabat, termasuk Bapak sebagai legislator atau politisi. Lantas, bagaimana cara Bapak menyikapi isu atau pemberitaan yang tidak relevan, hoax, bahkan sampai arahnya ke ranah fitnah? Dan kemudian, Bapak saat ini duduk di Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah. Apakah perlu regulasi khusus untuk membendung ancaman berita hoax? Monggo Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati yang kami hormati, Pak Sekda, Pak Ahmad Effendi, Pak Dirut, DDM, Pak Bobi, Mas Hidayat dan seluruh Bapak Ibu yang ramu. Sebenarnya saya ini silaturahim aja nih Pak Bupati. Tidak saya jawab karena memang Mas Hidayat ini kawan saya, sekaligus Sinar Jateng ini adalah mitra kami di pemerintah provinsi, dalam hal ini DPRD Jawa Tengah. Kebetulan saya sudah 2 hari di Dapil saya di Purbalingga, Pak Bupati. Jadi mohon izin saya kadang lewat Pemalang terus karena akses ke Purbalingga lebih dekat waktunya ketika kita lewat Pemalang. Nah, yang pertama tentu silaturahim Bapak Bupati, Pak Sekda dan seluruh pimpinan Kabupaten Pemalang. Luar biasa nih. Kalau saya lewat Pemalang itu jalannya belum pernah lihat jalan yang jelek. Saya kira ini
sebenarnya bagus, menandakan bahwa infrastruktur yang dimiliki untuk menunjang aksesibilitas masyarakat itu, kalau toh ada kecilan karena lewatnya kota, jalur provinsi yang dilewati provinsi. Tol Pak. ya. Keluar lewatnya jalur provinsi, berarti yang bagus Pak Ganjar. Tapi memang Pemalang saya kira potensi luar biasa. Setelah lagi saya dengar info ada investasi yang besar akan masuk juga ke Pemalang. Pertanyaan saya, kenapa tidak tertarik di kawasan industri Batang yang dekat? Nah, ini pertanyaan yang belum bisa saya jawab. Nah, kerangka positif saya berarti Pemalang punya nilai yang lebih, yang mungkin meyakinkan beberapa investor itu untuk masuk ke Pemalang. Nah, tentu saya kira masuknya investor ini salah satunya adalah pilihan kepada keberpihakan pimpinan daerahnya. Nah, sejauh pimpinan daerah, Pak Bupati dan seluruh pimpinan daerah itu well operate dalam memberikan fungsi layanan terhadap investasi yang masuk, itu akan menjadi pilihan yang baik. Karena hari ini memang kami mendorong dari pemerintah provinsi itu sektor pertumbuhan ekonomi dari strategitas tumbuhnya kawasan industri di Pantura. Nah, Pemalang ini sebenarnya daerah yang cukup menjanjikan, yang bisa didorong lagi. Tapi kami yakin Pak Mansur ini visinya jauh. Tadi saya mendengar bagaimana membawa mentaliti pemimpin di daerah ini yang nanti harapannya itu bisa kemudian merasuk ke seluruh jajaran kepemimpinan sampai ke bawah, yang akan membawa Kabupaten Pemalang ini tentu lebih baik lagi ke depannya. Nah, memang ini yang pertama kami sepakat bahwa dibutuhkan dulu sebuah pemimpin yang betul-betul ikhlas, sebagaimana moto Kabupaten Pemalang, ya, ikhlas. Negeri bedil ya, Pemalang ini kan apa? Julukannya negeri bedil kecil ya. Nah, ikhlas ini menjadi salah satu kunci bagaimana agar memang pelayanan government yang baik, sehingga kemudian nanti kita utamakan dulu pelayanan. Nah, beberapa kali investor itu tidak masuk, investasi tidak bisa tumbuh. Sebenarnya sejak awal direcoki atau dibikin birokrasi yang sangat rumit, sehingga kemudian para investasi itu merasa tidak ada kepastian. Kemudian yang kedua, tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah, dan akhirnya dia pasti akan mencari tempat yang lebih lebih kondusif. Nah, coba kita bayangkan Bapak Ibu, sekarang investasi di Jawa Barat itu sudah mulai bergerak ke arah timur karena nilai UMP yang semakin tinggi. Kemudian Jawa Tengah sekarang akses juga sudah tidak susah lagi, pasokan energi juga sudah, suplainya sudah bagus, transportasi sudah bagus, maka pilihannya pasti akan arah ke sini. Karena pertimbangan upah minimum provinsi yang masih bisa masih kompetitif di daerah kita, di daerah Jawa Tengah. Nah, ini adalah salah satu peluang yang bisa kita ambil dari Pemalang Pantura ini, yang bisa nanti kita harapkan menjadi salah satu ikon untuk pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga tentu masyarakat nanti akan lebih sejahtera. Tapi tentu underline kami adalah salah satu faktor kuncinya adalah tadi disampaikan oleh Pak Bupati, bagaimana kita sebagai penyelenggara pemerintahan ini memberikan sebuah layanan yang sebaik mungkin, tapi tentu itu diawali dengan mentaliti kita sebagai aparatur penyelenggara pemerintah. Nah, perubahan-perubahan ini saya kira
sepakat kami memang harus mulai dari atas Pak Bupati. Pak Bupati kebetulan jelas dan ini membutuhkan komitmen. Kalau tidak ada komitmen, saya kira Pak Bupati nanti tinggal ceramah aja yang di bawah apa tadi ya, gitu doang. Tapi kalau sudah menjadi komitmen, sudah menjadi value bagi seluruh aparatnya, saya kira ini juga nanti akan memberikan sebuah perubahan yang cukup besar terhadap kemajuan Kabupaten Pemalang. Nah, Bupati dan Ibu sekalian Bupati masih Dayat dari Panglima Bagio 2 tahun, Sinar Seteng dan Sinar Seteng ya, tunggu masih Dayat ini tokoh pers terkenal Bupati di Jawa Tengah, putra asli sini ya, Pemalang. Sehingga tentu menjadi sebuah kewajiban ketika masih Dayat, walaupun garis edarnya di Jawa Tengah, tapi tentu asal Pemalang ini tidak boleh ditinggalkan sebagai rangka tanggung jawab sosial masih Dayat. Pernah dibesarkan, dilahirkan dan dibesarkan di Pemalang. Yang terakhir Pak Bupati, tentu kami siap berkolaborasi dari pemerintah provinsi dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah terkait dengan upaya kita bagaimana terus menumbuhkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, kemudian pertumbuhan ekonomi yang terus terjaga dan kondisi sosial masyarakat yang lebih baik lagi. Memang hari ini dan seterusnya kita sedang dihadapi pada situasi yang membutuhkan kebersamaan. Tadi disampaikan pertanyaan, informasi-informasi yang hoax ini ya itu sudah jabak lumrahnya. Hari ini kita sudah tidak bisa lagi kemudian mengendalikan tumbuhnya informasi yang sudah kuat ini. Yang bisa kita lakukan adalah kita memperkuat masih Dayat, kita memperkuat posisi profesionalisme daripada kawan-kawan di insan pers. Nah, ini juga membutuhkan dukungan dari kita semua. Nah, ketika masyarakat mencari informasi yang sangat susah, ibarat mencari mencari jarum di jerami, satu-satunya kita hanya bertemu pada kekuatan jurnalistik dari kawan-kawan insan pers, sehingga informasi yang ada di masyarakat ini mampu tercerahkan oleh Dewan Pers yang memang itu menjadi andalan kita. Ketika kuatnya informasi sivil itu, yang mereka kadang tidak mengikuti kaidah jurnalistik. Kami sering mendapatkan informasi-informasi atau pemberitaan yang dalam tanda kutip tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan kaidah jurnalistik. Kalau seperti itu ya cukup kita terima, tidak perlu kadang kita tanggapi, tapi ketika itu sudah sesuai dengan kaidah jurnalistik, tentu itu sesuatu itu akan menjadi kita pertimbangkan dalam rangka penentuan kebijakan. Nah, ini memang kita membutuhkan kesabaran bagi kita lebih-lebih pada penentuan kebijakan terkait dengan tumbuhnya informasi. Nah, menurut saya logika harus dilawan dengan logika. Dan logika dilawan dengan okol nggak nyambung. Maka berita juga harus dilawan dengan pemberitaan juga. Itu akan apple to apple berimbang. Maka memang kita salah satunya adalah kita harus banyak relasi dengan kawan-kawan pers media dalam rangka kita menghadapi arus informasi yang dalam tanda kutip arus informasi hoax yang kadang informasi itu memang sengaja untuk menyesatkan dan mengurangkan masyarakat karena kepentingan tertentu. Nah, ini pentingnya bagaimana insan pers juga harus ikut bertanggung jawab dengan kemudian nanti membiarkan situasi ini beritanya macam-macam, kemudian justru malah ya minimal harus ada juga ikut mencerahkan. Dan itu tanggung jawab moral kita sebagai insan pers dalam rangka untuk mewujudkan kondisivitas wilayah.
Saya kira mengatakan matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ferry. Hadirin Bapak Ibu sekalian, acara diskusi jamuan bareng telah usai. Sebelumnya kita beri aplaus kepada para narasumber. Selanjutnya pemberian kenang-kenangan dari Sinar Jateng yang akan diwakilkan oleh Pak Intan Hidayat. Ya, ini oleh media yang masuk ya. Keluarga nih. Keluarga Hidayat. Mansur. Pak Mansur Hidayat ya. Berarti kakak berarti. Sinarjateng.com